Daniel dan Alma pulang secara terpisah, sama seperti ketika mereka berangkat kerja. Sesampainya di rumah, Alma segera mempersiapkan makan malam dengan dibantu Bi Ida. Beberapa kali Daniel berusaha memulai percakapan, namun Alma membalasnya dengan dingin. Daniel menjadi bertanya-tanya, kali ini dia salah apa lagi? Apakah ada sesuatu dari tingkah lakunya yang menyinggung Alma? Apakah ada perkataannya yang menyakiti perasaan Alma? Bagaimanapun dia berpikir, Daniel tidak merasa ada sesuatu yang salah darinya. Daniel ingin bertanya, tapi dia mengurungkan niatnya begitu melihat raut wajah Alma. Makan malam itu lagi-lagi berakhir dengan hampa. Alma segera kembali ke kamarnya, meninggalkan Daniel yang masih bertanya-tanya tentang kesalahannya. Semenjak pulang dari rumah orang tuanya, sikap Alma menjadi dingin terhadapnya. Biasanya wanita itu akan selalu tersenyum dan memperlakukannya dengan baik. Alma tetap memperlakukannya dengan baik, menyiapkan segala kebutuhannya, tapi wanita itu seperti menjaga jarak. Sebenarnya apa yang membuat Alma berubah menjadi seperti itu? Daniel menatap pintu kamar Alma dengan tatapan bertanya-tanya. Ingin rasanya dia masuk ke kamar itu dan bertanya langsung, sebenarnya apa salahnya? Alma berbaring di ranjang. Dia berusaha untuk memejamkan mata, namun tak kunjung bisa terpejam. Beberapa kali dia mengubah posisi tidurnya. Akhirnya Alma duduk dan berpikir. Melihat Daniel di depan mata sungguh membuat hatinya sakit. Dia ingin meraih pria itu ke dalam pelukan dan memberikannya cintanya. Namun, Daniel tidak butuh cintanya. Yang dibutuhkan pria itu hanya kakaknya. Daniel menolak untuk tidur seranjang dengannya. Pria itu lebih memilih untuk tidur di sofa yang sempit. Tadi pagi pria itu juga mengigau, memeluknya dengan sayang. Namun begitu tahu yang dipeluknya hanya seorang Alma, pria itu melepaskannya dengan tiba-tiba. Ya, Daniel pasti sedang membayangkan memeluk Nisa, wanita yang sangat dicintainya. Alma mulai berpikir ulang, berpikir tentang keputusannya untuk bersama dengan Daniel. Adilkah hal ini untuk Daniel? Memaksa pria itu mencintainya meskipun pada kenyataannya tidak bisa. Haruskah dia melepaskan pria itu? Daniel menikahinya karena tanggung jawab. Daniel mengira bahwa pria itu sudah menodainya pada malam itu. Apakah Daniel akan melepaskannya bila dia bercerita yang sebenarnya? Alma tidak bisa membayangkan kemarahan Daniel. Meskipun laki-laki itu jarang marah, di tengah kegundaan perasaan Alma, tiba-tiba ponselnya bergetar bertanda ada pesan masuk. Al, aku minta maaf dengan sikapku yang tadi. Aku hanya bercanda. Alma tersenyum membaca pesan dari Ezra. Dia segera membalasnya. Iya, aku tahu Mas sedang bercanda.
Jadi, kita masih berteman kan, Al? Tentu saja, kenapa tidak? Syukurlah, besok makan siang bareng lagi ya. Oke, Mas. Ya sudah, Mas istirahat, Al. Mimpin aku ya. Ogah. Hehehehe. Bercanda, Al. Good night. Night. Alma kembali meletakkan ponselnya di bawah kasur. Ya, setidaknya meskipun Daniel tidak mencintainya, dia masih punya teman untuk diajak bercanda riah. Alma menutup mata dan mulai terlelap. Pagi datang seperti biasa, dan aktivitas yang dilakukan pun sama seperti biasanya. Daniel mulai gelisah. Sudah beberapa hari berlalu, namun Alma masih menjaga jarak terhadapnya. Pikirannya tidak lagi tenang. Haruskah dia mengajak Alma makan di luar? Mungkin dengan melakukan itu, mood wanita itu akan berubah dan kembali ceria. Cancel semua jadwalku siang ini. Kenapa mendadak sekali, bos? Ya, ada sesuatu yang ingin kulakukan. Daniel mengambil jas dan memakainya. Mau kemana, bos? Tito bertanya bingung. Makan. Daniel dengan santai keluar dari ruangan. Sebenarnya Tito ingin mengikutinya, tapi begitu dia menyadari maksud tersembunyi dari kata-kata Daniel, dia mengurungkan niatnya dan tersenyum senang. Dia berharap hubungan bos dan istrinya akan selancar gaji bulanannya. Daniel mencari Alma. Lagi-lagi dia tidak menemukan wanita itu. Apa Alma sedang ke kantin lagi? Daniel menelepon ponsel Alma. Lagi-lagi wanita itu ceroboh. Dia meninggalkan ponselnya di dalam tas. Daniel menanyakan keberadaan Alma pada beberapa karyawan yang ada di sana. Beberapa orang tidak mengetahui keberadaan Alma, sedangkan beberapa yang lainnya menyebut Alma sedang di kantin. Hampir semua karyawan yang ditanyainya menawarkan diri untuk mencari Alma, namun Daniel menolaknya. Dia akan mencari Alma sendiri. Daniel memutuskan untuk pergi ke kantin juga. Selama 5 tahun berada di perusahaan, dia tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di kantin. Mungkin sesekali makan di kantin bagus juga untuk membangun kedekatan dengan karyawannya. Ya, hitung-hitung memberi sembari menyenangkan Alma. Wanita itu menyukai makanan di kantin. Setiap karyawan yang bertemu Daniel sangat terkejut dengan keberadaan pria itu. Bahkan ketika di dalam lift, banyak karyawan yang keluar dari lift hanya karena merasa telah memakai lift yang salah. Mereka sangat bingung. Biasanya Daniel memakai lift khusus untuk direktur. Kenapa saat ini pria itu menggunakan lift biasa? Sepanjang perjalanan menuju kantin, banyak tubuh-tubuh yang membungkuk untuk memberi penghormatan terhadap Daniel. Daniel sedikit merasa bersalah karena membuat para karyawannya seperti itu. Tapi dia harus bertemu dengan Alma. Sesampainya di kantin, Daniel menebarkan pandangan pada seluruh ruangan itu. Dia berusaha mencari-cari sosok kecil yang akhir-akhir ini memenuhi pikirannya. Tak butuh waktu lama untuk mencarinya, karena sosok manis dan ayu itu menonjol di antara karyawan yang lain. Alma tampak tertawa terpingkal-pingkal. Sesekali ia meninju lengan pria di depannya dan kembali tertawa. Daniel menjadi terpana.
Dia tidak pernah ingat Alma pernah memberikannya tawa seperti itu. Mengapa Alma tertawa secantik itu? Siapa yang bisa membuatnya tertawa seperti itu? Mengapa Alma tidak pernah tertawa seperti itu ketika bersamanya? Daniel mengubah sudut pandangnya. Ia ingin melihat wajah orang yang bisa membuat Alma tertawa selepas itu. Dia tahu Alma makan bersama pria lain, tapi dia masih berpikir positif. Mungkin saja pria itu Akbar yang tengah mengunjungi kakaknya. Alma tidak mungkin sedekat itu bersama orang yang baru dikenalnya, bukan? Daniel berhasil mengubah sudut pandang penglihatannya. Sedikit demi sedikit, dia bisa melihat wajah pria itu. Dan pria itu bukan Akbar. Pria itu adalah Ezra, si ojor kurang ajar. Daniel mengepalkan tangannya kuat-kuat. Wajahnya merah karena marah. Tanpa sadar Daniel berjalan ke arah mereka. Ingin rasanya dia meninju wajah pria itu. Langkah Daniel hanya kurang dari 10 meter. Ketika tiba-tiba ada sepasang mata yang menghentikannya. Tangan itu menariknya dengan kuat, membawanya ke tempat yang tak terjangkau oleh mata-mata yang ingin tahu. "Lepaskan aku!" Daniel memberontak. Tangan itu masih tidak melepaskan tubuh Daniel. "Akan aku ajar dia! Akan aku ajar!" Daniel tetap berteriak. "Pak, tenangkan emosimu. Kita masih berada di perusahaan." Suara Tito berusaha menenangkan amarah di hati bosnya. Belum pernah dia melihat bosnya semarah ini. Bahkan saat ditinggal oleh Nisa pun, pria itu hanya melampiaskannya pada minuman. Mengapa hanya melihat Alma makan bersama seorang pria lain di tengah keramaian kantin membuatnya semarah ini? Tito berhasil membawa Daniel kembali ke ruangannya. Di sana dia memberi Daniel sebotol air dingin. Dia berharap emosi bosnya akan segera turun. Selama 5 tahun, dia mendampingi Daniel. Belum pernah dia melihat Daniel kehilangan emosi seperti itu. Daniel yang dikenalnya adalah sosok yang ceria dan suka bermain-main. Sifatnya sedikit berubah ketika mengenal Nisa. Pria itu menjadi lebih serius, namun masih tetap tidak meninggalkan jati dirinya. Daniel hanya mencintai satu perempuan, dan itu adalah Nisa. Kehidupan yang biasanya dipenuhi dengan para wanita lambat laun menjadi sepi. Daniel mulai membatasi hubungannya dengan para wanita. Dia menjadi lebih dingin, terlebih bila dia tahu wanita itu memiliki tujuan tertentu terhadap dirinya. Dia hanya hangat terhadap Nisa, berusaha memberikan apapun yang terbaik untuk wanita itu. Ketika mengetahui kenyataan bahwa wanita itu tidak mencintainya, ia kembali bersama pria yang dicintainya. Hati Daniel hancur berkeping-keping. Dia menghabiskan waktunya untuk minum minuman alkohol. Ya, hanya sebatas itu, tidak lebih. Ada keinginan dalam diri Daniel untuk memukul pasangan Nisa, namun hanya sebatas keinginan. Daniel masih bisa menahannya. Namun, mengapa saat ini pria itu tidak bisa mengontrol keinginannya itu? Mengapa dia sangat ingin memukul pria yang duduk bersama Alma? Apa sebabnya? Apa Daniel sudah mulai melupakan perasaannya pada Nisa dan menerima Alma di hatinya? Tito menatap bosnya dengan bingung. Sejuta pertanyaan berkelebat di pikirannya.
Daniel pergi ke kamar mandi. Dia menyiram kepalanya dengan air dingin, berharap dengan melakukan itu akan mendinginkan kepala dan hati yang panas. Daniel menatap tampilan dirinya di cermin. Dia terkejut melihat pantulan itu. Matanya merah, alisnya berkerut, dan giginya menggertak. Dia tidak mengenali pria yang berdiri di depannya itu. Kapan dia dipenuhi emosi seperti ini? Apa yang menyebabkannya menjadi seperti ini? Dia menjadi orang lain. Dia jarang memiliki emosi seperti ini. Tapi mengapa? Hanya dengan melihat Alma bersama pria itu, hatinya menjadi mendidih. Otaknya menjadi lumpuh dan tubuhnya bergetar karena amarah. Hal yang ingin dilakukannya hanya ingin menghantam tubuh pria itu dengan kepalan tangannya. Emosi apa ini? Apa ini emosi seorang kakak yang takut adiknya diambil pria lain? Daniel meninju cermin di depannya. Cermin itu menjadi retak parah. Terlihat darah membasahi tangan Daniel. Lama Daniel berada di kamar mandi, sebelum akhirnya dia keluar dengan pikiran yang lebih jernih. Tito masih menunggunya dengan sabar. Dia tahu akan ada tugas untuknya. Cari tahu tentang pria itu. Baik, Pak. Tito sudah menduganya. Dia menelepon bagian HCM, Human Capital Management, dan menyuruhnya membawa berkas yang dimaksud. Hanya berselang 5 menit, berkas yang diminta sudah berada di tangan Tito. Tito menyerahkan berkas itu pada Daniel. Daniel melihat CV di tangannya. Di halaman depan CV terpampang foto tampan Ezra. Daniel mulai mempelajari CV itu. Ezra adalah anak tunggal dari sebuah keluarga biasa. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Tidak ada keluarga terdekat yang bersamanya. Dia bisa dianggap sebagai sebatang kara. Dia lulusan universitas lokal yang baru lulus tahun ini. Riwayat kerjanya hanya sebagai ojek online selama beberapa bulan terakhir. Dari CV-nya, tidak ada yang spesial dari pria itu, kecuali kenyataan bahwa hidupnya sangat menyedihkan. Apa alasanmu merekrut pria ini? Tanya Daniel pada kepala HCM. Mendapatkan pertanyaan dari wakil Derut seperti itu membuat kepala HCM bergetar ketakutan. Belum pernah seorang dirut ikut campur dalam masalah rekrutmen karyawan. Mengapa sekarang menjadi masalah? Apa ada yang salah dengan staf yang direkrutnya? Dia hasil tesnya sangat sempurna, Pak. Wawancara awal, psikotes, tes pengetahuan umum, dan wawancara akhir sangat memuaskan. Rekornya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Mengapa dia di bagian GA? Bukankah ada bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya? Saya sudah berusaha untuk membujuknya, namun dia tetap memilih menjadi GA, Pak. Apa kamu sudah mengecek semua yang tertulis di CV ini? Saya sudah melihat data dirinya di website kampus. Benar ada nama mahasiswa bersangkutan. Bagaimana kinerjanya? Saya belum bisa menilainya lebih jauh. Tapi selama 2 hari ini, kinerja dia sangat bagus, Pak. Dia rajin dan tidak bermalas-malasan. Daniel terdiam mendengar penjelasan kepala HCM. Ya sudah,
Kamu boleh keluar. Baik, Pak. Hanya tinggal Daniel dan Tito di ruangan itu. Sebenarnya selain ingin mengetahui CV pria itu, Daniel juga sedang mencari-cari alasan untuk mendepaknya. Tapi begitu mendengar ulasan bagus tentang dia dan kisah hidupnya yang menyedihkan, keinginan itu menjadi pudar. Dia bukan seorang pria yang menggunakan kepentingan pribadi untuk memutuskan kehidupan seseorang. Bagaimanapun akan sangat tidak adil bagi pria itu bila dia mengeluarkannya dari perusahaan hanya karena terlihat makan bersama Alma. Apa yang harus dilakukannya bila dia tetap mempertahankannya? Pria itu pasti akan lebih dekat pada Alma. Namun bila dia memecatnya, bukankah itu artinya dia bukan manusia? Memutus jalan nafkah seseorang hanya karena tidak suka. Apa saranmu? Tanya Daniel pada Tito. Dia pria pintar. Perusahaan membutuhkan pria seperti dia. Tito berspekulasi. Aku tanya apa saranmu? Saran saya kita tetap mempertahankannya, Pak. Hanya seperti itu. Iya, kita akan mengevaluasi kinerjanya per triwulan. Bila bagus, dia akan tetap bersama kita. Begitu pula sebaliknya. Daniel terdiam mendengar saran Tito. Dia benar-benar tidak setuju dengan saran itu, tapi dia tidak memiliki solusi lain. Sepertinya Tito bisa membaca pikiran Daniel. Apa yang Anda khawatirkan, Pak? Anda memiliki segalanya, sedangkan dia hanyalah pria muda biasa. Anda tidak bisa dibandingkan dengan dia. Percayalah, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Mengenai Nyonya Alma, saya tahu isi hatinya. Hati Nyonya Alma 100% milik Anda. Lalu, apa yang Anda khawatirkan? Kamu salah. Dia hanya menganggapku sebagai kakak. Aku pun demikian. Jangan kamu salah artikan sikapku tadi. Itu hanya naluri seorang kakak untuk melindungi adiknya. Daniel berjalan ke meja, mengambil tisu dan mengelap darah di tangannya. Ya, terserah Anda saja. Tito hanya mengangkat bahu, kesal dengan sikap bosnya yang tidak mau jujur terhadap perasaannya. Setelah beberapa jenak berpikir, Daniel kemudian mengutarakan keputusannya. Aku terima saranmu. Pertahankan dan awasi dia. Sore itu lagi-lagi mereka pulang terpisah. Alma tidak mau satu mobil dengannya. Dia menggunakan alasan yang sama, alasan yang menjadi bumerang baginya. Sembari makan malam, Daniel tetap mencuri-curi pandang. Dia memperhatikan Alma dengan intens, bertanya-tanya apa yang dilakukan Ezra hingga membuat gadis itu tersenyum dan tertawa dengan begitu cantik. Dia tidak pernah membuat Alma tertawa seperti itu. Alma masih begitu muda dan cantik. Gadis seumuran dengannya sedang menikmati masa-masa berpacaran dengan pria yang seumuran. Melakukan banyak hal yang menyenangkan. Sementara Alma, wanita itu terjebak dalam pernikahan dengan pria tua yang membosankan. Ya, untuk ukuran wanita muda semuda Alma, pria seperti dirinya ini pasti dianggap sudah tua. Apa dia sudah merenggut masa muda Alma? Apa itu yang menyebabkan Alma dingin kepadanya? Alma bertemu dengan pria tampan yang seumuran.
Wanita itu pasti menyesal sudah menikah dengannya. Al, iya kak, apa kamu menyesal menikah denganku?